Oke, kabar Arena. Kali ini saya berkesempatan ngeluruk ke rumah pemain low profil tetapi syarat dengan prestasi. Kediamannya Kiki Ares. Dia tidak menduga kalau saya akan datang ke sini. Mari kita gebrak dan hebohkan dia. Oke. Lihat. Rumahnya simpel tetapi artistik. Dia tidak tahu saya. Saya udah ada bocoran. Biasa pagi-pagi Pak Kiki itu ngopi di depan kolam sambil melihat para pekerjanya merawat burung gacanya. Kita ikuti. Guys, ini ada guys. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak bilang dulu ini. Ini sehat Pak ya? Alhamdulillah. Inilah silakan Kiki Ares. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Kiki, maaf kunjungan saya sepertinya mendadak gitu kan? Iya. Gara-gara kemarin kehebohan di lapangan gitu kan. Pak Kiki punya burung yang sangat mewah, yang tentu saat itu para pemain ekor panjang itu merasa pengen lah terpikat ya. Selain dengan prestasi juga memang saat itu memang menghebohkan lah di lapangan. Ini Pak Kiki, sekalian saja saya mau tanya tentang seluk-beluk Pak Kiki turun ke hobi burung itu apa sih? Sebenarnya saya main burung itu awal mulanya itu emang om saya ya. Om saya itu emang main burung. Kebetulan kok main burungnya itu di situ aja. Sedangkan lomba kan itu banyak deh. Oh iya. Dalam artian event-event nasional. Saya perhatiin om saya itu cuman hanya di lingkungan wilayah. Iya. Akhirnya saya bilang sama om saya, om, ayo kita main burung ya kan. Itu 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. Akhirnya saya beli burung terus. Ya. Habis itu saya beli burung kan nggak cuma 1, 2, 3. Kan perawat kan pasti kurang. Iya. Terus saya rekrut orang ya kan, beli. Ya alhamdulillah sampai detik ini main burungnya itu dibilang udah lewatin batas sebenarnya. Saking banyaknya burung. Ya. Ini yang unlimited itu ya, yang melewati batas. Kayaknya jarang lah semua pemain seperti itu. Yang saya tahu dulu juga ini saat Pak Kiki mengerahkan kekuatan untuk main di Piala Raja ya. Betul. Sampai sewa bus segala-gala. Ya. Sampai seluruh pemain blok tengah itu. Blok tengah, blok barat itu kumpul jadi satu di Piala Raja. Itu momen yang sangat mewah ya Mas. Kalau menurut saya itu
saya mengartikan itu momen yang sakral dalam arti kedekatan silaturahmi kekeluargaan. Oh, jadi mempersatukan Kicomania. Betul. Bersama Pak Kiki gitu. Ya. Luar biasa. Itu tentu kan memerlukan akomodasi dan tenaga materi yang tinggi ya Pak. Betul. Disitulah yang namanya saya mengartikan bukan masalah materinya saja, tapi inilah suatu kedekatan kekeluargaan di mana Kicomania itu yang selalu memberikannya ayo silaturahmi, ayo silaturahmi. Bener. Tapi saya mengartikan silaturahmi yang sesungguhnya itu saya diawalin di Piala Raja Payanyan. Oh iya. Inilah silaturahmi. Silaturahmi itu kekeluargaan. Jadi semua teman-teman dari berbagai blok itu saya kumpulkan di situ. Oh iya. Ini makna yang namanya silaturahmi. Oh. Dan saya pun berani mengeluarkan untuk akomodasi, biaya, dan lain-lain. Bahkan tiket itu hampir seluruhnya dari Pak Kiki. Betul. Iya. Saya kebetulan waktu itu ikut juga ke Depok kan. Betul. Ada Payanyan. Iya, hampir seluruh wartawan dikasih mes, dikasih uang saku pulang dan pergi kan. Ya. Bahkan yang paling heboh itu sebelum saya berangkat dikasih untuk istri. Iya. Untuk keluarga. Kok kepikiran sedetail itu Pak Kiki, gimana sih Pak? Jadi begini, yang namanya kepala rumah tangga itu kan pasti mencari nafkah. Betul, betul. Apabila yang namanya kepala rumah tangga itu mau pergi, otomatis yang diamankan dulu apa? Orang di rumah. Iya, keluarga. Terutama keluarga. Benar, benar. Makanya kenapa Pak Yanyan kemarin itu waktu Piala Raja, saya itu memikirkan bukan yang berangkat, tapi yang di rumah yang saya pikirkan. Untuk apa? Selagi kepala rumah tangganya itu pergi ya untuk mencari nafkah, setidaknya di rumah istri sudah aman, dapurnya aman dulu. Kalau aman tidak ngeroweng ya Pak. Nah itu nggak ngeroweng itu kalau kata Papa Wahyu itu. Iya, betul, bahasa betul. ngeroweng sekarang lagi lagi top. Tapi memang ngeroweng itu saya baru dengar itu, tetapi ada makna yang mendalam bahwa jadilah pemain yang sportif. Ya, makna dalamnya itu. Betul. Dan Pak Kiki sebetulnya sudah membuktikan ya. Saya lihat dulu main di Pasundan. Ya. Pak Kiki ada kekecewaan, tapi Pak Kiki tidak berani turun. Ya. Tidak berani protes. Betul. Tapi akhirnya kesabaran itu terjawab ketika ronde-ronde akhir lah. Ya kan? Betul. Pak Kiki langsung ada juara 1, ada juara 3. Iya. Kalau Pak Kiki lemah mental pulang kan? Iya, pasti Pulang, gini loh, pulang. yang namanya pemain itu harus legowo. Dalam artian gini, yang namanya lomba kalah menang itu sudah biasa. Iya, betul. Kalau semuanya burung kita kerja, ya mungkin pasti ya ada harapan. Tapi kalau nggak kerja ya sudah. Jangan burung nggak kerja, tapi kita memaksakan untuk jadi juara. Jadinya apa? Ya protes, ya anarkis. Itu malah jadi apa? Gelarannya itu tidak kondusif. Kan kasihan peserta yang lain yang harusnya udah sesi berikutnya udah mau naik, gara-gara ribut, gara-gara anarkis, itu menghambat waktu. Iya, betul. Tapi sebelumnya saya juga memantau Pak Kiki di berbagai lomba ya. Itu Pak Kiki itu ke lomba manapun sih, ke lomba mana aja. Jadi yang didatangin gitu. Kalau saya itu silaturahmi selagi emang saya ada luang waktu, ya insya Allah saya itu ya pasti mau siapapun lah. Bagi saya itu ini loh kedekatan, ini loh silaturahmi. Saya semuanya Pak Yanyan bikin gelaran pun saya akan silaturahmi ke Pak Yanyan. Siapa lagi? Ayo saya gelaran itu saya lagi ada waktu saya ikut. Iya. Dan kelihatannya Pak Kiki itu hampir seluruh EO Pak Kiki dukung ya. Hampir ada selalu semua. di lomba itu ya. Semua. Saya sampai kan bukan blok ini aja kan, bukan blok ini aja ketika ke Piara apa yang di blok tengah itu Bapak datang kan. Betul. Setidaknya saya itu ya hormatin ke teman-teman. Setidaknya dia punya hajat. Betul. Punya hajat kita ya udah datang. Iya. Dan intinya tadi itu menyambungkan silaturahmi juga ya di sana. Betul. Pak Kiki. Jadi total tuh berapa tahun Pak Kiki turun di perburungan ini? Berarti 5 tahunan. 5 tahunan ya? 5 tahun saya. Belum lama lah, belum waktu lama. Banyak orang-orang yang lebih lama lagi. Iya, tapi apa ya? Waktu 5 tahun itu, kalau bahasa sekarang sejagat raya tahu Pak Kiki gitu. Alhamdulillah. Iya kan? Yang penting kita gini loh, kalau prinsip saya itu mau dimanapun itu bisa menempatkan diri dalam artian apa? Ya ini loh, silaturahmi. Bukan ya semua orang mungkin namanya lomba ada ambisi dalam apa? Iya, dalam betul, artian betul. apa? Kepengen juara. Betul. Ya, tapi di satu sisi lain kita harus apa? Ya kita menyadari
ya namanya lomba pasti kalah menang sudah biasa. Menang bersyukur, kalah ya sudah, besok masih ada lomba lagi. Betul. Dan kita itu coba lagi terus. benar. Itu gini, problem itu antara menang dan tidak menang, ya kan, antara kecewa dan tidak kecewa. Saya baru tahu ada jargon di SMM bahwa prestasi itu jauh lebih hebat dari seduluran, Pak. Betul. Itu. Jadi Pak, kenapa itu Abah Tatu yang bilang, Abah Tatu, kenapa Anda berbicara begitu? Bayangkan, main di SMM, euforia nggak boleh berlebihan. Sebab apa? Yang kalah itu saudara kita. Betul. Nah, ini pembaruan dari sisi sudut pandang pemain bahwa memang betul dulu kan Pak Kiki sebelum Pak Kiki turun dan juga mungkin ada menyaksikan bagaimana yang juara euforianya berlebihan menyinggung orang ya Pak, banyak kan? Betul. Wah sampai itu dikau ini apa? Burung gua yang paling hebat. Dia tidak sadar yang dia maki-maki saudara dia itu. Ya. Dan sekarang itu makanya sahabat dan keluarga kita. Makanya santun, bersahabat, bersaudara, dan persaudaraan itu jauh lebih penting dari sebuah prestasi. Betul. Nah, ini sebenarnya ini menyejukkan dan ternyata lomba di SMM itu yang patut kita tiru itu sedulurannya, Pak. Ya. Kekeluargaannya. Iya, kekeluarganya itu. Ya terbukti dari seluruh gelaran kan member main, rekom main, dan yang terlibat juga ini kan ada panitia ada apa biasa saja. Ya. Dan mereka fair kan, ya. Gitu. Ya intinya ciptakan suasana lomba itu yang kondusif, ya. Jadi peserta itu merasa apa? Bangga, ya. Menang bangga, kalah terhormat. Iya, betul Pak. Betul. Itu. Dan itu tugas EO loh. Ya, harus mampu menyelenggarakan lomba seperti itu ya. Ya, saya menekankan bahwa perlombaan dan hobi pagi itu berujung pada perlombaan semuanya kan. Betul. Merawat itu. Ini suka dukanya apa sih Pak? Suka dukanya berhobi burung gitu. Lomba burung itu banyak sebenarnya ya. Sukanya itu gini. Sukanya itu kalau kita ketemu sama teman-teman baru ya, kenal sama orang baru itu ibaratnya itu kegembiraan, kebahagiaan, silaturahmi itu kita jadi oh kita main kemana ke Jogja punya teman baru, setidaknya berarti oh kita punya sahabat baru, keluarga baru. Kita main di mana di Bandung, kemana lagi ke Solo, berarti kita apa? Kita itu menjalin satu hubungan persaudaraan. Iya yang meluas ya Pak ya. Tidak ada satu hobi kan? Iya. Betul. Kalau bicara tentang dukanya itu ya duka kalau di dunia lomba itu kita datang jauh ya pada saat burung nggak kerja ya pasti nggak juara, udah satu pasti sedih, duka. Iya. Yang nggak kerja nih. Ya, ini yang nggak kerja. Iya. Yang kedua, burung kalau sudah kerja maksimal di lapangan tidak dihargain. Datang dari jauh. Datang dari jauh, ya. Betul. Itu dukanya lebih dalam. Ya, betul. Dukanya lebih dalam. Pengen ngamuk lah kalau ya, bahasa sekarang itu. Betul. Jadi pengen ngamuk ya kan, otomatis emosi itu pasti. Benar. Mendorong dong. Ada faktanya ya, bahwa ini tidak dihargain. Burung udah kerja maksimal ya, tapi nggak dihargain. Otomatis kan udah itu bener-bener dukanya udah bener-bener dalam. Luar dalam. Nah iya, pengen protes kita. Besoknya masih ada gelaran, ya kan? Benar. Otomatis datang lagi, iya. Ya. Tapi ya inilah ibaratnya lika-liku yang namanya dunia kompetisi. Gagal mencoba lagi. Iya. Jagoan belum maksimal kita beli lagi. Benar. Itu aja. Iya. Ya makanya saya kan mengamati Pak Kiki hampir beberapa tahun ini ya. Pak Kiki itu paling beda dari yang lain ketika main di Cibubur. Tak ada satu pedok pun yang menyerupai pedok yang pesanan Pak Kiki itu. Sudah masuk ke sana itu seperti bar kecil itu kan. Sofa enak, duduk enak, pedok mewah. Gimana itu Pak? Bisa kepikiran gitu, kenapa? Jadi gini, konsep saya sebenarnya gini. Ini loh namanya kompetisi lomba. Lomba itu euforianya itu harus sesuai dengan tema ya. Dari bikin suatu pedok ya, pedoknya itu jangan kayak orang hajatan, sunatan sama kawinan. Ini lomba loh, kompetisi ya. Jadi kita harus sesuaikan setidaknya ya umbul-umbul ya. Ada warnanya itu harus sesuai dengan tema ya. Itu penting. Ini loh euforia namanya lomba kompetisi. Coba lihat semuanya kompetisi nggak di dunia burung, kompetisi di dunia lain semuanya mobil, otomotif. Iya, otomotif. Pasti otomatis
mereka bikin satu panggung, suatu banner-banner umbul-umbul itu yang emang megah banget. Megah. Dan orang yang kesana itu terbawa megah kan, Ya. terangkat gitu. Betul. Jadi ini loh kesannya kompetisi gitu, lomba gitu. Iya, Pak Kiki dari sana ambilnya ya. Dari situ saya terus kok selama ini masih banyak teman-teman yang bikin satu gelaran lomba, tapi kok bikinnya itu kayak orang hajatan. Iya, pedok Itu kan nggak sesuai. Iya benar, benar. Itu nggak sesuai. Jadi Benar. bikin suasana lomba itu meriah. Iya. Dan itu saya lihat waktu di Cibubur, yang kedua di Piala Raja itu berapa pedok disatukan, Pak? Ya. Gila disulap. Jadi gini, saya bikin panggung, bikin pedok itu ada fungsinya Pak Yayan. Iya, mengerti. Ya. Apa coba itu, Bos? Fungsinya itu semuanya teman-teman yang mungkin kepanasan, ya kan, setidaknya bisa istirahat, ya di tempat yang saya bikin dan saya sediakan. Apalagi kalau musim hujan. Oh, Kan harus teman-teman- ada hujan kan? Ya. Kan otomatis teman-teman itu kasihan, wah mau neduh di mana nih, semuanya nggak ada tempat berteduh. Setidaknya di pedok saya pun ada tempat berteduh. Iya. Intinya saya menyediakan untuk teman-teman ya, siapapun dimanapun saya akan menyediakan. Kalau semuanya saya ada makanan apa segala macam, setidaknya datang ke pedok saya, oh silahkan makan ya. Dan itu Ini dilakukan. bentuk persaudaraan saya buat teman-teman. Iya, Ya. iya. Bukan hanya sekedar ambisi di domba, tapi inilah kedekatan silaturahmi saya sama semua pemain. Sedetail itu ya, Pak Kiki. Saya sampai segitunya. Tapi kayak Pak Kiki itu ada pengalaman di otomotif kan? Bisa Betul. seperti itu kan? Karena di pengalaman di dunia otomotif pun seperti itu. Dan sudah merambah internasional kan Pak Kiki? Betul. Waktu itu di otomotif. Ya. Ya itulah. Mensikapi hobi itu dengan pengalaman yang bermacam-macam itu menjadi variatif ya Pak ya. Ya. Pak Kiki kan itu menurut saya satu-satunya dari zaman dulu pemain lomba sampai sekarang yang mampu memikirkan bagaimana pedok itu matching dengan suasana lomba, matching dengan judul lomba, itu Pak Kiki yang mikirin. Ya. Ya. Dan ternyata yang datang kan hampir seluruh ketua EO duduk di pedok Pak Kiki. Betul. Bahkan ketua panitia saat itu juga pengennya duduk di rumah Pak Kiki. Karena saya memfasilitasi semua buat Ngeri, teman-teman semua. Iya. Jadi ibaratkan gini, bikin suasana nyaman. Ya, nyaman, ya kan? Setelah kita nyaman itu ya mungkin yang tadinya mau emosi reda. Oh iya, betul. Karena suasana itu mendukung benar-benar. Jadi Luar meredam. biasa benar-benar. Intinya itu. Iya. Nih, balik lagi sejauh apa ya Pak Kiki sudah menggeluti dunia hobi kan? 5 tahun itu sebetulnya bukan jarak waktu yang sedikit Pak Iya. untuk di hobi. Betul. Sebab apa? Pak Kiki keluar lomba itu per pekan. Ya. Dan per pekan itu kan persiapan burungnya, persiapan orang-orangnya kan juga termasuk persiapan finansial nih. Orang pikir Pak Kiki tiap minggu ada nyantai usahanya apa ya bisa. Itu mengatur itu gimana sih Pak? Jadi gini, ya mungkin ya namanya satu hobi ya, satu hobi itu mengatur dalam artian gini, jangankan pasti finansial ya, finansial Iya ya. udah finansial, soalnya Pak Jadi- Kiki kan tidak seorang loh. Ya, jadi gini, kalau bicara tentang finansial ya insya Allah saya ada usaha yang untuk menutupi itu lah. Untuk apa? Ya kan, teman-teman yang ibaratnya mereka yang penghasilannya itu dari dunia hobi, setidaknya ada saya itu saya yang menaungi. Iya, menggratiskan tiket itu ya. Ya, Itu apa dasarnya sih Pak? ya intinya saya itu apa ya? Ya mungkin saya sebagai jembatan untuk memberikan suatu rezeki ke teman-teman ya, lewat saya mungkin, ya kan. Betul. Jadi Allah mungkin memberikan suatu jalan tuh lewat saya. Oh, Dan iya. saya tuh ibaratnya menyalurkan rezeki yang Allah kasih mungkin kasih ke teman-teman nih. Ayo lomba kemana, ya kan? Saya yang tiketin. Setidaknya itu memberikan suatu rezeki. Jelas Pak, dia punya burung bagus, tiket Ya. nggak ada. Begitu lihat Pak Kiki itu ada harapan itu. Dan saya lihat itu paling fenomenal di Piala Raja ya Pak. Teman-teman Pak Kiki tiba-tiba datang banyak Pak. Ya Pak Yanyan bisa nyaksiin sendiri itu ini saya tiket mewakili. segini, tiket Piala Raja segini loh. Dari hotel, cottage, ya kan Pak Yayan Iya. tahu sendiri sampai hampir full penuh itu berapa tempat, 4 sampai 5 tempat itu full dengan teman-teman saya. Iya saya dibedain kan, Ya. tempat tinggal kita wartawan beda kan, Betul. mesnya beda. Untuk media sendiri. Makan 3 kali sehari waktu itu, saya sampai kekenyangan habis gini Pak Kiki, gimana ini mau lomba atau hajat apa ini? Jadi intinya Gitu. kita sama teman-teman itu ya harus memperhatikan apanya. Ya, otomatis
Kalau lapar kan kita harus perhatiin. Benar, Pak. Ya kan? Otomatis ya kita memberikan makanan, pelayanan, ya kan? Yang intinya saya memberikan pelayanan, dan pelayanan itu yang terbaik buat teman-teman. Iya. Karena saya menganggap itu apa yang saya sudah kenal, apa yang bareng sama saya itu suatu keluarga. Inilah kedekatan namanya. Ya itu istimewanya Kaltim ya. Sekalipun dulu baru muncul beberapa tahun, tapi sudah mampu menggait atau mengumpulkan kawan-kawan Kicau Mania itu bukan saja di blok barat kan. Saya lihat ke Bapak Kiki ke blok timur itu malah lebih terkenal, lihat itu. Ya ini luar biasa silaturahmi yang baik. gitu. Nah ini kepuasan Pak Kiki. Apa sih puncak kepuasan Kicau Mania itu, penghobi burung itu? Kepuncakan Kicau Mania ya namanya, kita kembali lagi ke dunia kompetisi lombanya ya. Jadi tingkat kepuasannya itu pada saat burung kita kerja, ya dihargain, ya itu tingkat kepuasan satu. Kita bicara tentang kompetisi, tapi dalam kepuasan yang namanya lahir batinnya itu ketemu sama temen ya kan, yang sudah kita kenal, ketemu berarti mereka sehat, ya mereka sehat, bisa silaturahmi, bisa ketemu, bisa ngobrol, itu kepuasan yang tersendiri. Betul. Ya, yang namanya lomba pasti ada event berikutnya, ada yang nanti kedepannya tahun depan apa kan pasti ketemu untuk lombanya. Tapi yang namanya silaturahmi sama personil itu kan kalau mereka pada umur panjang, kalau saya umur panjang, kan banyak ya. Contoh kejadian kemarin itu kayak Daniel, padahal ngobrol, hari Minggunya ngobrol. Terus kemarin ya itu tiba-tiba diberitakan kok tidak ada, padahal sehat ya. Iya nama saya Pak. Betul. Kemarin Pak Enen malamnya calling. Itu yang ya, makanya kenapa saya bilang intinya kita silaturahmi ya. Ketemu itu suatu kepuasan tersendiri. Iya. Obat deh. Obat lahir dan batin kita sehat apa ya, melihat saudara sehat gitu kan. Yang namanya lomba juara itu bonus lah ya. Kepuasan bonus dalam artian apa, emang burung kerja ya juara. Betul. Itu bonus. Betul. Ya intinya itu.